terima kasih kepada Saudara Carlos dari Surabaya di atas pertanyaannya. Jadi ada 3 penanya yang saya kira ditujukan kepada Semuanya Syekh Mahdi semua yang jawab itu. Saya yang dengar aja. kepada masing-masing pembicara. Yang pertama tentang Hamas dan Fatah. Ya. Bagaimana pendapatnya tentang Hamas dan Fatah, terutama juga terkait dengan isu-isu yang terkait dengan Hamas. Misalnya ada tudingan bahwa Hamas itu Syiah, kemudian menjalin hubungan dengan negara Syiah dan lain sebagainya. Jadi dan tentu saja bagaimana keduanya itu kiprahnya di Palestina. Kemudian pertanyaan yang kedua ya tentang narasi atau tentang kata-kata yang menyebutkan cukup menjadi manusia untuk membela Palestina. Ya ini seolah-olah meniadakan atau menghilangkan esensi dari agama gitu ya, dari persoalan Palestina. Pertanyaan ketiga ya dari Saudara Carlos di Surabaya ya tentang normalisasi ya antara Palestina ya dengan Israel dan kemudian juga dengan beberapa negara yang lain, kemudian juga tentang tafsir surah Al-Isra ya yang dikatakan orang Yahudi akan kalah 2 kali dan menang 2 kali. Untuk menjawab pertanyaan ini saya pikir kepada Ustadz Umar Makkah dulu nih ya. Ustadz Umar Makkah untuk menjawab ya tentang 3 pertanyaan dari هذا لا يتماشى مع الأدب يعني لا يقدم الطالب على معلمه. تفضل ما في مشكلة. ما في مشكلة تفضل. تذكر. أما أتقدم بالتعدد ما في مشكلة لكن أتقدم في الجواب بحضرتك شيخنا لا يمكن. تفضل. هذا احتراما يا شيخ. karena mungkin lebih bahasa lebih lancar. هو الذي أذن وهو الذي أمرني فالسمع والطاعة. Karena bahasanya lebih lancar, silahkan dulu Kak Baba. Oke, barakallahu fiik. Ya, sebenarnya saya tidak mau menjawab dulu sebelum guru kita Syekh Mahdi yang menjawab dan saya akan mau menjawab lebih dulu sebelum beliau jika beliau yang memerintahkan dan alhamdulillah beliau memerintahkan untuk menjawab. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Tadi pertanyaan pertama tentang bagaimana masalah Hamas Fatah, lalu kemudian tudingan-tudingan terhadap saudara-saudara kita atau yang ada di Hamas. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ini sudah banyak saya bahas di Facebook, tetapi innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ini adalah hari kedua FB kami tuwfiya rahimahullah setelah diberikan peringatan berkali-kali oleh Facebook ya, oleh budak-budaknya Mark Zuckerberg agar tidak memberitakan Palestina, agar tidak memberitakan Baitul Maqdis. Namun beberapa hari ini gencar lagi memberitakan seruan, diantaranya seruan hashtag, mengangkat, meriahkan hashtag tanggal 7 Juni, Uqsimu lil Quds, I swear for Al-Quds, sumpah untuk Al-Quds. Dan setelah saya share kajian kita, webinar kita, tiba-tiba FB saya langsung di-lock, langsung dikunci oleh Facebook, dan saya sudah tidak bisa menggunakan Facebook saya lagi. Nah, tetapi insya Allah suara pembelaan kita tidak akan pernah dibungkam, kita akan terus menggunakan, meneriakkan, menyerukan insya Allah pembelaan perjuangan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, dan di Al-Quds. Bagaimana menyikapi Hamas dan Fatah? Ikhwafina dirahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di antara ujian berat yang dihadapi saudara kita di Palestina memang di tengah mereka dijajah oleh Zionis, Yahudi atau yang menjadi musibah, menjadi ujian terberat saudara-saudara kita di sana adalah mereka kemudian terpecah atau kemudian terjadi perpecahan antara Hamas dengan Fatah.
Tetapi bukan berarti ketika di sana terjadi perpecahan antara Hamas dan Fatah, lalu kemudian kita tidak membantu mereka. Perlu diketahui bahwa ketika Zionis kembali melakukan agresinya, kezalimannya, Hamas Fatah ini juga sering bersatu untuk melawan Israel. Ini yang tidak pernah diangkat, bahwa di banyak momen Hamas Fatah ini bersatu untuk kemudian mempertahankan tanah mereka. Walau memang juga ketika di beberapa kejadian atau di beberapa momen, ya lagi-lagi mereka berselisih berbeda. Tetapi ini adalah perbedaan di antara saudara kita, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan berarti ketika kemudian di sana mereka berselisih, lalu kemudian ya sudahlah mereka aja berselisih di sana, kemudian kita kemudian ngapain kita membantu? Kewajiban mempertahankan Al-Aqsa, kiblat pertama kaum muslimin, tempat Isra Mi'raj Rasulullah, bukan hanya tanggung jawab orang-orang Palestina, bukan hanya tanggung jawab orang Hamas, bukan hanya tanggung jawab orang Fatah, tetapi tanggung jawab seluruh umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu perlu dipahami. Saya kasih permisalan seperti ini. Contoh, ada perselisihan antara Muhammadiyah dengan NU. Lalu kemudian di satu waktu ketika Muhammadiyah NU berselisih, mereka diserang oleh orang kafir. Apakah kemudian kita akan berkata, sudahlah, ngapain kita bantu Muhammadiyah dengan NU saudara kita? Toh mereka juga berselisih. Nah, jamaah yang terhormat seperti itu kira-kira. Kewajiban kita adalah mendoakan semoga Allah menyatukan kaum muslimin saudara kita di Hamas dan di Fatah. Itu doa kita. Semoga Allah lembutkan hati mereka, dan insya Allah akan datang waktu di mana umat Muhammad akan disatukan Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan musuh-musuh mereka. Tajtami'una lahum wa yajtami'una lakum. Yang kedua, tuduhan-tuduhan terhadap Hamas bahwa Hamas ini adalah Syiah, bahkan ada yang lebih parah, Hamas itu adalah Sani'atul Yahud. Ini sudah dibantah ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, bahwa kami sendiri mendengar langsung dari beberapa ulama-ulama Filistin yang ada di Gaza bahwa itu tidak benar, itu tidak ada, walau memang namanya juga perang, al-harbu khid'ah, perang itu budaya. Dan mestinya ya kita yang muhasabah diri, kita yang kemudian kenapa ambil bantuan dari ini, kenapa ambil bantuan dari Syiah? Mestinya kita kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah alasan ini sebenarnya sedikit besarnya menohok kapasitas Pak Jokowi sendiri dalam memerintah. Karena bukankah salah satu program besar Pak Jokowi saat itu mencalonkan diri menjadi gubernur dan menjadi presiden adalah tentang penanganan semua kerugian Majusi hari ini, antara kalaupun ini antara Hamas dengan Israel. Hamas adalah saudara kita kaum muslimin, sementara Israel sudah kafir, Yahudi lagi. Yang mana kita kemudian, kemana kemudian dukungan kita? Kalau di sini pun kemudian kita tidak tahu kemana harus mendukung, sepertinya memang kita harus belajar lagi membuka lembaran-lembaran sejarah kita. Wallahu a'lam bishawab. Maaf, putus kata ya. Oke, silakan. Sebenarnya jawaban kita cepat penting, Bu. Gak usah kalau kita mau berpanjang, gak ada yang mau tanya. Oke. Tadi ada dua pertanyaan yang belum terjawab. Singkat saja, Ustaz. Ya, tentang narasi yang mengatakan cukup menjadi manusia untuk membela Palestina. Apakah ini tepat gitu ya? Narasi seperti itu. Kemudian yang kedua tadi tentang yang khusus pertanyaan untuk antum itu tentang tafsir surah Al-Isra ya ayat 1 sampai 5 tadi tentang kalahan Yahudi 2 kali dan kemenangan 2 kali. Silakan. Ya, jamaah yang dirahmati Allah, ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum ajmain, kita tidak menyalahkan mereka yang kemudian membantu perjuangan Palestina dengan mengangkat sisi kemanusiaannya. Tidak masalah kemudian kalau kemudian ada orang yang mengangkat pembelaan terhadap Palestina dari sisi kemanusiaannya. Tetapi bagi kita yang sudah baca Quran, bagi kita yang sudah baca hadis, ikut kajian, bagi kita yang sudah ikut kajian asatidz kita, sepertinya terlalu naif kalau kemudian melihat permasalahan Palestina ini hanya dari sisi kemanusiaannya. Permasalahan Palestina adalah permasalahan agama, ini qadiyah, al-qadiyah.
Bagaimana tidak, permasalahan Al-Quds Palestina disebutkan Allah dalam Al-Quran dan Rasulullah SAW dalam hadis. Yahudi saja melihat permasalahan di sana, bahkan seorang Netanyahu yang sekuler mengatakan bahwa ya di sana masalah agama. Bagaimana mungkin kita seorang Muslim tidak mengatakan bahwa di sana itu adalah bukan masalah agama? Ini singkat jawaban yang kedua. Yang terakhir yang khusus kepada saya tentang tafsir beberapa ayat dalam surah Al-Isra yang tentang kerusakan orang-orang Bani Israel. Para ulama-ulama tafsir kita di antaranya Al-Qurtubi, At-Tabari, Ibnu Katsir rahimahumullah, memang para ulama tafsir berbeda pendapat kapan kerusakan ini dilakukan oleh Bani Israel. Rata-rata ulama-ulama tafsir terdahulu menyebutkan bahwa kerusakan Bani Israel 1-2 ini telah terjadi. Yang di antara kerusakan tersebut adalah ketika mereka membunuh Nabi Zakaria dan membunuh Nabi Yahya putra Nabi Zakaria alaihissalam. Walau di antara ulama-ulama tafsir kita, ulama-ulama kita kontemporer kemudian berpendapat bahwa di antara bentuk kerusakan yang kedua yang dilakukan Bani Israel Israel adalah kerusakan yang kita lihat hari ini di Palestina. Wallahu a'lam bishawab. Syukran, jazakumullah khairan katsira, Ustaz Umar Makkah. Ya, memang tadi sebagaimana disampaikan ya, bahwa persoalan Palestina ini adalah persoalan umat Islam dunia, bukan hanya persoalan bangsa Palestina, bukan hanya persoalan bangsa Arab. Dan bagi mereka yang mempertanyakan kenapa kita perlu membela bangsa Palestina, ya tadi saya sudah paparkan sejarahnya ya, di mana tokoh-tokoh kita, para tokoh bangsa kita ini sikapnya tegas. Bahkan ulil amri kita, ya pemerintah kita saat ini juga sikapnya tegas ya, mendukung kemerdekaan Palestina. Selanjutnya bagi peserta yang ingin memesan buku ini, saya ulangi bisa menghubungi ke 0819 52380191 atau ke www.kautsar.co.id atau di official Pustaka Al-Kautsar di Facebook dan di Twitter @buku-al-kautsar. Selanjutnya tafadhal Ustaz Mahdi Said untuk menjawab 3 pertanyaan tadi ya tentang Hamas, pendapatnya tentang Hamas dan Fatah, kemudian tentang normalisasi ya, tentang at-tatbi' antara negara-negara Arab dengan Israel ya, sebagaimana pertanyaan ketiga. Kemudian juga tentang itu apakah persoalan Palestina ini hanya persoalan kemanusiaan semata sehingga ada narasi yang mengatakan cukup menjadi manusia untuk membela Palestina. Tafadhal singkat Ustaz Mahdi Said untuk menjelaskan atau menjawab 3 pertanyaan tadi. Silakan. شكرا أستاذ، شكرا جزيلا أستاذ عمر، ما شاء الله jelas. Ini sebenarnya maaf ini kalau soal jawab harus jawabannya cepat. Ya. Kalau singkat saya karena waktu kita tinggal 10 menit lebih. Ya 10 menit itu nggak bisa jawab satu soal. Tapi cepat ini. Semua ini sebenarnya pertanyaan ini atau syubha-syubha yang lain semua alhamdulillah dalam buku udah jawabnya. Masalah Fatah Hamas, nomor saya bukan Fatah, bukan Hamas. Saya orang Palestina Muslim. Ini nomor 1. Semua saudara. Sebenarnya di sana juga ada partai lain, bukan hanya Fatah Hamas, ada lain 5 lagi. Al-Jabhah Sya'biyah, Al-Jabhah Demokratiyah, Al-Jihad, ada yang lain tapi kecil-kecil. Yang utama jadi Hamas dan Fatah. Tapi kemarin yang waktu perang semua alhamdulillah satu. Teban Yahudi di Baitul Maqdis jadi satu. Hilang itu apa yang berbeda, apalah mazhab atau mazhab politik juga alhamdulillah jadi satu. Itu benar musibah sebenarnya ada. Mungkin ada masalah agama juga, kita jujur. Ini misal yang Hamas Masya Allah alhamdulillah bagan bendera Allahu Akbar. Kalau Fatah masih demokratis apa yani. Tapi insyaAllah sekarang lagi ngobrol juga setiap hari untuk jadi bersatu lagi. Ada menteri dari sini, menteri dari Fatah, menteri dari Hamas. Jadi insyaAllah sebentar lagi damai. Seperti tadi Ustaz Umar bilang, waktu perang, alhamdulillah kemarin jadi satu. Hilang masalah-masalah.
Terus masalah Syiah ini sebenarnya itu menyesal kita bukan menyesal sedih. Gak ada satu negara kemarin bantu. Negara Arab satu pun tidak bantu Hamas. Bilang ini teroris. Karena Amerika bilang teroris. Teroris apa? Orang lawan jajah, lawan musuh. Bukan teroris di negara lain bunuh-bunuh orang. Enggak, kita ada musuh tebang kita Yahudi. Kita mau usir dia dari tanah kita. Tidak ada satu negara kasih bantuan Hamas. Jadi Hamas lari ke Iran. Iran juga bukan kasih hanya lillahi ta'ala. Tidak. Dia juga ada tujuan. Jadi Hamas jaga. Dia dari Israel juga kan. Hamas bisa di antara Israel dan Iran. Pokoknya masalah Syiah Tasyayyu tidak ada satu orang di Gaza Syiah. Dan tidak ada satu orang di Gaza Syiah. Enggak. Karena tujuan Iran bukan seperti di Lebanon, di Suria, di Yaman, dakwah untuk Syiah. Tapi insyaAllah tetap tidak ada. Masalah negara Arab, jadi Hamas Fatah sebenarnya insyaAllah satu, ada berbeda seperti partai-partai. Tapi kita tetap namanya angkat bendera Islam. Allahu Akbar. Negara Arab atau negara Islam yang mau dekat sama Israel kemarin seperti 3 bulan, 4 bulan mau dekat politik, ekonomi, bisnis sama Israel, itu urusan mereka. Kita gak butuh dari orang atau panggil orang silahkan bantu kita berang. Enggak. Mereka mau bantu, syukran. Tidak mau bantu, cukup. Mereka jangan kasih buruk untuk kita, cukup diam. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terus banyak negara Islam, Masya Allah, seperti Indonesia, seperti Aljazair, seperti Turki yang bantu full ke Palestina. Artinya tidak peduli negara-negara Arab melakukan normalisasi ya atau ini tidak peduli, benar, kita jujur, gak usah yang bisa berapa negara, tapi ada yang banyak masih bagus, Masya Allah, berduri Aljazair, Al-Kuwait, Al-Oman, itu negara Arab. Terus yang negara Islam, Masya Allah, banyak. Tapi yang berapa itu udah dekat. Tapi masalah yang lebih dekat sama Israel, yang negara yang sekitar batasan Palestina, Jordan, Mesir, itu yang penting Jordan, Mesir, terus Emirat. Ya itu insya Allah. Sebenarnya kita gak terima seperti ini. Tapi ini lakukan politik. Cukup saudara Muslim doa bantu kita. Gak usah kirim tentara. Cukup orang Palestina insya Allah bisa. Yang penting doa atau bantu material, duit, senjata, itu yang penting. Masalah negara Palestina jadi dua untuk Yahudi dan Israel itu dari UN tahun 1947, sebelum 74 tahun katanya dua negara. Yahudi gak mau juga. Kemarin yang waktu Hamas, waktu Yasir Arafat udah janji sama Yahudi kan 1994, sebelum berapa tahun sekarang, 20 lebih. Jadi negara di jalur barat sama Gaza. Israel gak mau. Sampai sekarang bunuh-bunuhan, masuk ambil tanah, ambil begitu. Mereka yang gak mau. Tapi kita sebenarnya mau sampai Israel. Kita ini maaf jajah. Seperti negara yang semua negara dulu jajah, nanti sampai usir yang jajah, seperti misalnya Indonesia sama Belanda, negara Arab banyak sama Prancis sama Inggris. Ini Yahudi harus keluar semua. Keluar kemana terserah mereka. Keluar, pulang lagi ke negara yang mereka datang. Dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia, balik lagi pulang. Bukan urusan kita. Cari tempat untuk mereka. Ini negara Islam. Nomor satu, negara Arab. Dalam bukti sejarah, bukti agama, apa aja bukti. Mereka gak terima bukti. Tinggal harus dengan jihad. Dengan kuat. Sampai mereka usir sebenarnya semua keluar. Balik lagi. Ayat Al-Quran, surat Al-Isra dan yang lain, itu Allah alam kapan.
itu akhir zaman atau tidak, tapi insyaallah ini apa? Sebelum akhir zaman, itu bukan perang yang akhir zaman, qital al-Yahud sampai batu atau pohon bicara, bukan itu. Ini sebelumnya. Bisa insyaallah kita menang, mereka keluar, bisa mereka balik lagi, kita keluar lagi. Jangan kita nunggu sampai batu dan pohon omong. Enggak usah nunggu sampai itu, enggak. Kita terus lawan, dan insyaallah nasr min indillah, dan menurut saya insyaallah dekat. Kalau mereka berani hancur al-Masjid al-Aqsa, itu udah subhanallah, mungkin udah dekat sekali janji Allah yang kedua. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan katsira, Ustaz Mahdi Said, atas jawabannya. Tadi memang ada beberapa hal yang disinggung, terutama yang penting tadi disinggung oleh Ustaz Mahdi Said tentang two-state solution, ya, solusi dua negara. Ya. Saya ingin mempertegas, apakah Hamas setuju dengan solusi dua negara atau bagaimana? Hamas, kalau Hamas kan yang keterima dulu Fatah. Hamas keterima karena itu jadi dua negara, bukan gak mau damai sama Yahudi. Fatah mau, katanya Fatah ini kita lebih bagus ambil tanah walaupun kecil untuk duduk. Nanti kita lawan Israel. Tapi itu salah. Kata Hamas, gak ada damai sama sekali. Mereka keluar full dari tanah Palestina yang 27.000 kilo. Kita juga sama ini. Ini orang jajahan, harus pulang lagi, keluar. Oke. Ya. Oke, terima kasih Ustaz Mahdi Said. Bang Atta sedikit. Oke, silakan Ustaz. Ya, terkait tadi antara two state solution atau one state solution, solusi satu negara atau dua negara. Simpelnya begini, dulu kita, nenek moyang kita, ketika dijajah oleh Belanda, terus habis itu ada yang ngasih solusi, udahlah orang Indonesia, kalian bagi dua aja tuh, cincai aja sama Belanda, setengah sama Belanda, setengah sama kalian. Apalagi yang diambil Belanda lebih banyak daripada orang Indonesia. Udahlah gitu aja solusinya. Apa yang dipilih oleh nenek moyang kita? Tidak ada kata two state solution dengan penjajah. Mereka harus keluar dari negeri kita. Itu kira-kira jawabannya. Oke, terima kasih Dr. Umar Maka. Alhamdulillah acara kita pada sore hari ini insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah juga menjadi motivasi bagi kita untuk selalu peduli terhadap kaum muslimin di Palestina, juga terhadap Masjid Al-Aqsa. Ini ada sebenarnya banyak pertanyaan yang masuk ke dalam chat kita, ya, ada beberapa pertanyaan yang tentu saja karena waktu yang sangat terbatas kita tidak bisa menjawab semua, dan insya Allah semua jawaban ya, pertanyaan-pertanyaan dari yang disampaikan oleh peserta itu ada di buku ini insya Allah. Tentang bagaimana klaim-klaim bangsa Yahudi atau klaim Zionis, bagaimana penyimpangan sejarah, kemudian bagaimana informasi tentang akhir zaman dan lain sebagainya. Insya Allah semua ada di buku ini. Dan kepada ketiga penanya tadi, insya Allah kita beri hadiah buku karya Ustaz Mahdi Said. Buku ini insya Allah kita hadiahkan pada tiga penanya tadi, dan buku ini ditandatangani langsung oleh Ustaz Mahdi Said. Insya Allah kita semua yang hadir pada kesempatan sore hari ini selalu diberi sikap istiqomah atau komitmen untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Insyaallah min huna nabda wa fil aqsa naltaqi. Di sini kita bertemu memulai, dan insyaallah di Al-Aqsa kita akan berjumpa. Dan mudah-mudahan kita semua diberi kesempatan Allah Subhanahu Wa Taala untuk bisa sampai ke Masjid Al-Aqsa. Saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ya tentu acara ini tidak lepas dari kekurangan-kekurangan, ya, baik kekurangan teknis ataupun kekurangan yang lainnya. Tadi ada sedikit gangguan di awal-awal acara di tempat kami gitu ya, dan insyaallah
Mudah-mudahan kekurangan-kekurangan ini bisa dimaafkan, dan insya Allah kita akan bertemu lagi ya di Amin. acara webinar yang diselenggarakan oleh Pustaka Al-Kautsar dengan tema atau buku-buku yang berbeda, dan insya Allah kita akan terus ya berusaha untuk melahirkan karya-karya buku yang bisa bermanfaat untuk umat. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih kepada Ustadz Mahdi Said, kepada Syukran. Dr. Umar Maka atas waktunya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, Allah memberkahkan hidupnya dan senantiasa diberi istiqomah dalam memperjuangkan Islam. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para perindu Baitul Maqdis, The recording has stopped. Mujahid media. Wahai pemuda-pemudi pembela Al-Aqsa, kemenangan Al-Quds memanggil jiwa-jiwa merdekamu. 54 tahun berlalu sejak Al-Quds dan Al-Aqsa dicengkeram oleh tangan-tangan penjajah. 7 Juni adalah momentum untuk jari-jari kita bergerak membela. Adalah momentum untuk akun-akun kita menjadi medan perjuangan. Adalah momentum untuk gadget-gadget kita menjadi senjata-senjata terbaik dalam jihad ribat kita untuk membela Al-Quds. Mari bersama seluruh pejuang dunia ramaikan hashtag Uqsimu lil Quds, I swear for Al-Quds, sumpah untuk Al-Quds, dan dengan hashtag bahasa daerah masing-masing Tanroku Lauri Al-Quds. Para pahlawan bangsa Islam sudah bersumpah untuk Al-Quds. Giliranmu menyatakan sumpahmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Birruh, biddam, nahmika ya Aqsa.